Fraksi PKB DPRD Trenggalek menggelar tasyakuran atas ditetapkannya 3 tokoh, Syaihona Kholil, Abdurrahman Wahid, dan Marsina sebagai pahlawan nasional tahun 2025. Acara tersebut berlangsung di Aula DPRD Trenggalek, Jalan Ayani Kelurahan Surodakan, Kecamatan Kabupaten Trenggalek pada Jumat, 14 November 2025. Selain anggota fraksi PKB, tasyakuran itu juga dihadiri pimpinan DPRD Trenggalek, anggota fraksi lain dan jajaran sekretariat Dewan. Ketua FPKB DPRD Trenggalek, Sukarodin mengatakan, bahwa dalam tasyakuran tersebut pihaknya memanjatkan doa bagi Syaihona Kholil, Gus Dur, Marsinah, serta seluruh pahlawan nasional lainnya. Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, yang turut hadir dalam doa bersama tersebut, mengapresiasi inisiatif FPKB dalam menggelar tasyakuran. Teman-teman fraksi PKB ya, khusus teman-teman fraksi PKB. Jadi fraksi di DPRD kan ada 6 fraksi, tapi hari ini datanya teman-teman fraksi dari PKB memperingati memperingati tokoh-tokoh yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi pahlawan. Ada tokoh yang menjadi idola fraksi PKB itu 3 tokoh, yaitu pertama Kiai Kholil Bangkalan, terus yang kedua itu Kiai Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid, dan yang ketiga Marsina. Itu yang disyukuri oleh teman-teman fraksi PKB karena ketiga tokoh ini selain dari tokoh-tokoh yang ditetapkan lainnya, ketiga tokoh ini menurut fraksi PKB adalah tokoh-tokoh istimewa. Ini syukuran ketiga tokoh ini diangkat menjadi pahlawan nasional. Ini untuk fraksi PKB aja atau seluruh warga DPRD, Pak? PKB, tapi yang diundang ya teman-teman dari fraksi-fraksi lain juga diundang, teman-teman sekretariat, ini sudah diundang. Jadi kita mengucapkan apresiasi kepada teman-teman dari fraksi PKB sudah melaksanakan acara yang menurut saya juga bagus ya. Kedepannya juga mungkin dari fraksi-fraksi yang lain acara apa itu juga bisa dilaksanakan. Pak Dodi, kapan fraksi Kebangkitan Bangsa sengaja menyelenggarakan tasyakuran atas dinobatnya menyanyikan Syaihona Kholil Bangkalan, kemudian Gus Dur dan Marsinah menjadi pahlawan nasional. Pada hari ini kita doa bersama untuk beliau dan tentu seluruh pahlawan nasional tadi kita doakan. Mengapa kita menyelenggarakan tasyakuran? Karena beliau-beliau itu memang pantas untuk kita teladani, menjadi sumber inspirasi kita, tentunya teman-teman PKB dan secara umum tentu seluruh warga negara Indonesia telah menginspirasi para pemikiran-pemikiran beliau. Tentu kemudian tidak kalah pentingnya juga kaitan dengan tokoh guru kita Marsina. Ini dengan ditetapkannya Marsina menjadi pahlawan nasional, tentu setelah ini keberpihakan kita pada buruh tentu mesti harus ditingkatkan. Tidak hanya kemudian Marsina ditetapkan sebagai pahlawan nasional kemudian tidak menjadi inspirator bahwa kita sebagai sebagian dari pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Trenggalek tidak berpihak pada buruh. Itu salah. Tentu kita akan berpihak pada buruh, utamanya UMR macam-macam kita perhatikan, utamanya juga kaitannya dengan misalnya BPJS, BPJS tenaga kerjaan. Ini satu pun tidak boleh kelewatan, orang kerja tidak mendapatkan jaminan keselamatan kerja. Ini tentu akan ditekankan oleh kita yang ada di gedung ini, tentu akan memperjuangkan itu sehingga akan menjadi inspirasi. Kemudian kaitannya dengan 2 tokoh, kaitannya dengan tokoh Gus Dur sama Syaihona Kholil. Syaihona ini sebagai inspirator ulama-ulama besar yang ada di Trenggalek. Ini inspiratornya adalah Syaihona Kholil. Beliau pada saat itu memang para ulama ini ada istilah waktu itu di abad itu ada istilah ngetan. Ngetan itu tolabul ilmu dimulai dari Banten
kemudian sampai terus ke Jawa Tengah, kemudian sampai ke Jawa Timur, Surabaya, terakhir ini nyebrang ke Bangkalan ke Syekhona Khalil. Termasuk pun Hasyim Asy'ari, itu guru beliau adalah salah satunya juga Syekhona Khalil. Itu kemudian kalau Gus Dur tidak diragukan lagi, beliau sumber inspirator baik kaum termarginalkan sampai yang lain tentu juga diperhatikan. Beliau sebagai sumber inspirator sampai sekarang. Gus Dur itu kira-kira belum ditanya malaikat. Iya, karena malaikat itu nanya pada jenazah yang sudah wafat itu kan pada saat sudah tidak ada orang. Lah gimana? Setelah beliau dikuburkan sampai hari ini tidak pernah orang ada terus mendoakan beliau. Dan juga hebatnya setelah beliau wafat justru memberikan jalan nafkah untuk menghidupi keluarga mereka yang ada di makam itu. Coba kita lihat sebanyak itu yang kemudian karena Gus Dur dimakamkan di situ, maka kemudian banyak pengais rezeki di sana. Dan juga tentu menjadi inspirasi kita, utamanya kalau teman-teman PKB ya, karena Gus Dur itu pendiri PKB, ya tentu wajib hukumnya untuk kita mendoakan beliau, tentunya begitu. Pak Ketua, terkait penganugerahan Soeharto sebagai pahlawan nasional, itu kan banyak kontroversi. Bagaimana menurut pandangan PKB? Enggak melu-melu aku lagi. Gimana Pak Ketua? Enggak itu? Hah? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.